Tahun 2023 nyaris berakhir. Sepanjang tahun ini, berbagai kasus konflik lahan seakan tiada henti. Komnas HAM menyebutkan, antara Januari hingga September 2023 saja, terdapat laporan masuk sebanyak 692 kasus konflik atau setara 4 kasus setiap harinya. Angka ini melonjak jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA 2023 menyebut sepanjang tahun 2015 sampai 2022 atau selama 8 tahun Jokowi memerintah, jumlah konflik lahan yang terjadi hanya sebanyak 2.710 kasus, sedangkan angka yang disebut oleh Komnas HAM atau data 2023 pun hanya kasus yang terkait proyek strategis nasional saja. Jadi belum termasuk kasus konflik lahan di sektor lainnya, seperti sektor properti, perkebunan, kehutanan, agrobisnis atau pertanian, pertambangan, fasilitas militer, pulau-pulau kecil, pesisir, dan lain-lain. Jika semuanya dihitung, angkanya tentu akan jauh lebih besar. Catatan KPA juga menyebut bahwa sepanjang periode 2015 sampai 2022 itu, kasus konflik yang terjadi di Indonesia melibatkan lahan yang sangat luas, yakni sekitar 5,8 juta hektar. Adapun jumlah korban yang terdampak juga sangat banyak, yakni sekira 1,7 juta keluarga. Jika rata-rata satu keluarga memiliki minimal 4 anggota keluarga, maka jumlah korban keseluruhan diperkirakan ada 6,8 juta jiwa. Di antara mereka tentu ada kaum perempuan dan anak-anak. Tidak hanya itu, konflik lahan juga kerap diwarnai kekerasan yang berujung kriminalisasi, bahkan memakan korban jiwa. KPA mencatat, dalam kasus konflik yang terjadi dalam rentang 2015 sampai 2022 tadi, ada 1.615 warga yang ditangkap, 29 meninggal dunia, 77 luka-luka karena tertembak senjata aparat, dan 842 orang lainnya maju ke persidangan. Sungguh menyedihkan. Terlebih, data-data terkait dampak dan korban tersebut belum mencakup kasus yang terjadi pada tahun 2023. Padahal Komnas HAM menyebutkan eskalasi kasusnya terjadi secara masif. Bahkan hingga saat ini belum ada data akumulatif yang bisa disajikan, kecuali data kasus per kasus yang jika ditotal jumlahnya pasti akan sangat besar. Sebutlah kasus PSN Rempang Eco City yang sempat fenomenal di tahun ini. Proyek ambisius pemerintah Jokowi ini akan menggusur paksa 7.500 warga Rempang dari 16 kampung adat yang diperluas dengan istilah relokasi. Pihak pemerintah pun memasifkan narasi bahwa warga Rempang adalah penduduk ilegal. Padahal nenek moyang mereka sudah tinggal di sana sejak tahun 1843 dan selama ini mereka pun selalu membayar pajak. Wajar jika warga marah.